kami harus siap. Ya, Ya, keuangan PDAM maksudnya. Kalau masalah keuangan itu banyak alternatif. Syukur kalau PDAM secara keuangan mampu langsung pasang pipa. Ya. Nah, yang tadi alat-alat tadi itu. Alternatif yang kedua, pipa kan sudah ada sampai ke IKM kan. Tinggal kami menyambung atau melanjutkan ke jaringan layanan. Entah perumahan-perumahan di sana kan sudah banyak. Ada Koko City, ada Basmala. Nah, kalau memang ini untuk siap minum, di hulunya kan berbeda kan bagaimana pengoperasian dan pengelolaannya. Nah, untuk membangun itu kan tidak sedikit membutuhkan biaya. Untuk lebih mempunyai concern, ya, perhatian yang lebih tinggi. Perhatian serius. Iya, perhatian yang serius terhadap cakupan layanan ini. Pak Sobirin, pemerintah dulu waktu BBWS, saya ingat waktu BBWS ada 62 M yang dibangun terhipa, termasuk bagian dari tugas yang Pak Sobirin ceritakan barusan. Tapi sekarang mangkrak. Dan saya sempat mendorong PDAM waktu itu ya, termasuk Pak Bupati sebelumnya, saya mendorong untuk ini diminta agar dikelola oleh PDAM. Sampai detik ini masih belum ada kabar yang baik gitu ya. Tapi kemarin saya sempat bisik-bisik Mbak PJ, itu katanya sudah mau dikasih ke sini. Apakah itu sudah dikonsultasikan dengan Pak Sobirin PDAM diserahkan ke sini, atau itu ada akan dikelola sendiri dengan pihak yang lain, kurang paham. Ya, baik. Itu pernah nggak Pak Sobirin? Potensi nggak? Mau nggak? Siap nggak PDAM kalau bisa mengelola itu? Ya. Sepanjang itu Pak Sobirin? Ya. Sepanjang apa ya? Tangkel ke Suramadu, iya, sepanjang itu. Ya. Jadi begini Pak Liman, sebenarnya sudah mulai dari proses Pak Bupati waktu itu Pak Latif ya, dari mulai Pak Latif sudah diajukan, prosesnya sudah berjalan. Kemudian kami pertegas lagi kemarin waktu Pak PLT ya, kami bikin surat lagi. Pak Muhni maksudnya? Iya, Pak Muhni. Waktu Pak PLT ya, waktu Pak PLT kami mengajukan surat lagi. Kalau dulu waktu Pak Latif ya, itu sudah diajukan. Karena sudah sekian lama tidak ada progres ya, kami perkuat lagi dengan surat baru sekitar bulan Mei Juni dari Pak PLT. Ternyata sampai ke BPWS ya, karena BPWS-nya sendiri kan sudah bubar. Sudah kami serahkan ke BPWS, saya sudah ke lapangan sudah lihat ke lokasi. Karena itu kan sudah ngecek berarti ya? Sudah. Kapasitasnya 100 liter per detik. Kalau 100 liter per detik ini bisa untuk pelanggan sekitar 6.000 sampai 8.000 pelanggan. Punya Pak? Iya. Ya. Jadi itu baru yang pertama. Nah, kemarin saya sudah lapor ke Pak PJ ya, sudah menyampaikan ke beliau, kan beliau orang pusat. Ya, beliau dari pusat kan. Beliau pasti punya link di pusat yang lebih kuat. Saya sudah menyampaikan bahwa kami sudah menyampaikan surat dulu melalui yang pertama dari waktu Pak. Tidak membaharui surat lagi, enggak ya? Kalau Pak PJ. Kalau tidak salah Bapeda mengajukan lagi. Mungkin Pak yang ke Pak PJ oleh sekarang. Pak PJ. Kalau tidak salah ya. Diajukan lagi karena kami kan sudah mengajukan. Itu baru yang proses tahapan yang 100 liter per detik ini. Nah, tadi Pak Liman katanya kan mau dikemanakan gitu kan. Iya. Ya. Jadi kalau memang ini bisa dialihkan ke kami, nah layanan yang ke arah, kami perkuat yang layanan yang ke arah Suramadu. Ya. Karena memang pipanya mengarah ke sana. Dan yang harus yang perlu kita pahami, yang sangat disayangkan kalau tidak dioperasikan, IPA ini, instalasi pengolahan air ini adalah instalasi pengolahan air yang siap minum. Beda dengan IPA kami yang ada saat ini. Itu IPA konvensional. Untuk mandi ini ya. Air bersih kan, meskipun karena memang secara undang-undangnya perusahaan air minum. Tapi kami bukan siap minum. Kalau yang ini memang sudah siap minum. Gitu. Ya, sistem pengolahannya berbeda. Ya, dia menggunakan tabung-tabung itu. Ya. Medianya menggunakan tabung-tabung. Kalau kami kan medianya menggunakan sedimentasi. Nah, Pak Sobirin, kalau memang seperti itu segmentasi kerjanya dan pelanggannya juga berbeda. Kalau PDAM sendiri sudah mengajukan, berarti kan sudah ada kesiapan kan untuk mengelola itu. Kan gitu Pak Sobirin. Insya Allah ini mau dikasih
bocoran halusnya Pak PJ Ya. katanya. Dan itu nanti kan dan itu tidak siap pakai begitu saja Pak Sudir, masih perlu untuk bagaimana pengembangan pipa dan itu membutuhkan banyak biaya juga kan. Sudah dipersiapkan kira-kira kalau itu ujuk-ujuk dikasih? Kami harus siap. Ya, keuangan PDAM maksudnya. Kalau masalah keuangan itu banyak alternatif. Syukur kalau PDAM secara keuangan mampu langsung pasang pipa. Ya. Nah yang tadi alat-alat tadi itu. Alternatif yang kedua, pipa kan sudah ada sampai ke IKM kan. Tinggal kami menyambung atau melanjutkan ke jaringan layanan. Perumahan-perumahan di sana kan sudah banyak. Ada Koko City, ada Basmala. Nah, kalau memang ini untuk siap minum, di hulunya kan berbeda kan bagaimana pengoperasian dan pengolahannya. Nah, untuk membangun itu kan tidak sedikit membutuhkan biaya. Operasionalnya lebih tinggi gitu kan. Iya. Justru yang ini operasionalnya itu lebih sederhana. Oh gitu. Iya. Karena kan yang sudah kerja median-median ini. Hanya kita perlu perawatan, penggantian media, pembersihan, ya nggak begitu. Kalau yang saat ini konvensional itu kan kami harus nyogrok, sikat dan sebagainya ya. Ini lebih sederhana karena berbentuk seperti tabung-tabung itu. Ya. Artinya tidak begitu banyak membutuhkan biaya. Ya. Jadi sekarang yang kami butuhkan itu adalah jaringan pengembangan. Ya. Kalau PDAM misalnya mampu ada biaya, tidak ada masalah satu. Yang kedua, alternatif yang kedua adalah dari pembiayaan pemerintah daerah. Kan ada proses perpipaan. Yang penting kami disambungkan pipa. Alternatif yang ketiga, ya kita bisa memanfaatkan perbankan. Ya. Oh gitu ya. Kan? Artinya skema-skema itu ABC sudah ada ya. Yang penting pertama itu diserahkan dulu. Itu loh. Kenapa? Ini sudah sekian tahun mangkrak. Ya. Alangkah sayangnya uang puluhan miliar tidak dimanfaatkan. Sepaket dengan IKM-nya itu mangkrak semua. Paket. Itu kan proyek mangkrak. Itu kan BUMN kan, barang milik negara. Memang prosesnya harus di pusat. Saya sudah menyampaikan ke Pak PJ bahwa ini sangat sayang kalau tidak segera dimanfaatkan. Karena sementara banyak rakyat yang sangat membutuhkan. Itu baru itu Pak Liman. Ya. Oke, Pak Subirin, katanya itu siap minum. Kita barusan nyinggung masalah air siap minum. Ada nggak dalam visi atau dalam pikirnya Pak Subirin untuk bagaimana membuat semacam air kemasan? Ya, AMDK. Ya, oke. Alhamdulillah waktu saya di Bengkulu kemarin saya merintis AMDK. Ya, proses AMDK itu mulai dari proses pengajuan mereknya. Merek itu harus diajukan dulu. Ya, ketika diterima baru kita mendapatkan sertifikat. Kemudian mengurus BPOM-nya, BPOM-nya. Semua persyaratannya. Itu proses-prosesnya. Dan karena di sana waktu itu saya belum punya mesinnya, ya kan, mesin pengolahnya, maka mendatangkan. Tapi kalau ini kan sudah ada mesinnya. Mesin itu. Iya, kalau memang ini sudah siap, artinya sudah siap minum, kan tinggal packagingnya saja. Oh iya kan, tinggal botolnya. Artinya kalau ini nanti betul-betul disiapkan, maka tidak hanya mengoperasikan ke pelanggan rumahan, tapi juga akan mengembangkan AMDK. Ya. Karena AMDK itu kebutuhannya kan tidak besar, hanya sedikit. Kalau kebutuhan apanya maksudnya? Biayanya. Kapasitasnya. Maka kalau memang ini sudah siap minum, ya kan, berarti kan tinggal kita alirkan ke sini misalnya. Yang tadi 1 liter per detik kita ambil 2 liter per detik saja. Untuk ke arah ini. Ya, coba kalikan 2 liter per detik. 2 kali 60 kali 60 kali 24 jam. Ya, itu potensinya. Jadi kita sudah mendapatkan 170. Kalau ini ambil 2 liter per detik saja dioperasionalkan 24 jam. Itu bisa mendapatkan 172 meter kubik. 172.000 pada 172 liter. Iya. Liter. Luar biasa. 1 liter ya kan. Satu setengah liter. Satu botol itu. Ya. Ada yang kecil yang artinya potensinya sangat luar biasa ya, dan pasarannya
Untuk sementara karena ini PDAM Iya. mengambil Untuk yang 50% orientasi profitnya, Iya. bisa juga memakai kekuasaan kan. Kekuasaan. Dinas Ketua Nuria separuh Iya. coba kapi Jangan. monopoli loh le Pak ini selesai. Jadi ini kan satu potensi ya, Ya. potensi pengembangan perusahaan ya. Jadi kalau memang ini bisa dialihkan, kami tidak perlu beli mesin lagi, sudah siap minum. Tinggal nanti kita uji saja ke uji lab. Kalau memang ada perlu tambahan lagi, hanya yang ke arah AMDK-nya saja ditambah. Ya, oke. Pak Subirin, Ya, sebelum selesai, dulu terpaksa dan memaksakan diri untuk memberikan PAD. Karena saya melihat rumusnya itu tidak ada dalam aturan apapun. Ujuk-ujuk lah beri 200 juta, 500 juta per tahun gitu. Tidak melihat aturan sebenarnya sebetulnya kan kalau PDAM sudah plus sudah plus baru mempunyai kewajiban untuk memberikan sharing PAD kepada. Sekarang bisa menyumbang PAD berapa? Baik. Jadi gini ya, kalau PAD itu sebenarnya sudah ada aturannya. Ada. Ya, normatifnya jelas, meskipun sering di Bangkalannya tidak sesuai dengan normatif. Pak Subirin ngerti itu, tahu, dan saya juga tahu. Oke, normatif ya, kita berbicara normatif. Bahwa dari laba setelah pajak 55% itu menjadi dividen. Ya, PAD. PAD ke pemerintah daerah, ke Kasda. Itu secara aturan ya, secara aturan 55% dari laba bersih. 55 apa 50 Pak? 55%. Dulu waktu kita 30 kan Pak ya? Sekarang 55%. Nah, udah dulu memang 55%. Dari laba bersih ya setelah pajak. Jadi misalnya kita laba bersihnya 2,5 juta, maka 1,2. Ya. Oke. Itu berbicara normatif. Oke, sekarang dan sebenarnya masih ada hal lain ya yang masih normatif juga. Ketika layanan belum 80%, maka belum wajib. Ya. Untuk menyumbang, untuk memberikan PAD. Ya, karena memberikan keleluasan untuk direktur untuk bagaimana yang 80% itu ya. Ya kan? Ya. Oh, jadi gitu ya. Engak biasa juga sekarang. Jadi kalau belum 80%. Tapi itu bukan untuk bukan untuk bagaimana mencari alasan agar tidak memberikan PAD, bukan ya. Tapi itu memang secara ketentuan begitu. Normatifnya. Ya, normatifnya 55% dari laba bersih. Kemudian kalau layanan belum 80% cakupannya, maka belum wajib. Oke. Sekarang kita berbicara sekarang gini ya. Kita itu di dalam bekerja itu kan ada 3 hal ya paling utama. Yang pertama kesetiaan. Kok masih muter ke kesetiaan segala macam? Berapa sih sebetulnya? Ya, kesetiaan. Kemudian yang kedua adalah ketersediaan ya. Rasa bangga. Dan ketiga adalah menjaga kehormatan. 3 hal ini. Ya, yang harus kita jaga ya. Karena saya mendapat amanah, saya harus menjaga ini. Saya harus setia kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah ini adalah eksekutif dan legislatif. Ya kan? Yang kedua saya bangga. Saya harus bangga dapat jabatan ini. Ya, sehingga saya pun juga bangga ketika saya berkontribusi PAD. Kami menjadi kebanggaan kami kan. Yang ketiga, saya menjaga kehormatan. Saya juga menjaga kehormatan pemerintah. Ya, menjaga kehormatan tempat ini menjadi yang bermanfaat, menyumbang PAD, kemudian menjaga kehormatan pemerintah daerah, punya BUMD kok tidak nyumbang PAD. Ya, legislatif pun kan juga begitu. Apa gunanya punya BUMD ini kan? Nah, jadi kami yang punya tanggung jawab itu, dan saya tidak akan mengatakan ini sebagai beban. Oke ya. Ketika penyusunan PAD tahun 2023, saya belum ada, karena saya baru masuk 5 Januari. Waktu itu ditetapkan PAD di PDAM itu sebesar 500 jutaan. 500 juta. Oke, ya di kan? 2023 sekarang ini. Ya. Oke, ketika saya masuk, maka saya harus mempertanggungjawabkan. Bertanggung jawab. Saya tidak perlu membahas kenapa dulu ditentukan segitu, tidak perlu membahas sudah. Artinya yang pertimbangannya tadi itu kesetiaan, kehormatan, dan kebanggaan. Memakai perspektif itu, tidak memakai perspektif normatifnya ya. Iya kan. Jadi saya harus menjaga kesetiaan saya ke pemerintah daerah. Oke. 500 juta. Dan 500 juta. Oke, saya jalankan. Bahkan sebenarnya dari awal, karena posisi kemarin kan rugi. Ya. 2023 rugi.
2022 kan rugi. Ya kan? 2022 kan rugi. Padahal 2022 sudah bayar 500 juta. 2023 kan mau kita mulai. Ya nanti tutup tahun baru kita tahu posisi laba ruginya. Ya. Mudah-mudahan posisi labanya signifikan. Oke. Jadi 500 juta sudah ditetapkan. Saya udah laksanakan. Untuk 2023. Yang untuk realisasi sampai dengan tahun ini. 31 Desember 2023. Nah, ketika sudah dalam perjalanan, ya pasti kita ada hearing kan dengan Dewan. Dengan Banggar. Ternyata ada harapan baru. Ya, harapan baru PDAM jangan berkontribusi hanya 500 juta saja. Ya, PDAM ya, harus lebih dari itu gitu. Nah, di 2023. TDPAK kemarin berarti ya. Ini waktu di hearing kemarin di Banggar. Kami diharapkan kan harapan dari beliau ya para stakeholder untuk berkontribusi sebesar 750 juta. Sampai dengan bulan ini karena itu kan baru pertengahan tahun kemarin bahkan sudah lewat dari 6 bulan perubahan itu. Pak Sobirin. Ya. Kalau Pak Sobirin sudah menjelaskan dua pijakan dalam merumus dan menentukan sebuah kebijakan. Yang satu secara normatif, kalau secara normatif jelas tidak sesuai itu sebetulnya. Artinya kalau itu sesuai dengan normatif, berarti kita bisa membayangkan PDAM Kota Bangkalan bisa menyumbang 500, bayangkan berarti untungnya sudah 1, sekian ya, kan begitu, 1,1 triliun. Miliar. Oh ya miliar ya, bukan 500, iya miliar. Iya. Lebih 1,1 M ya kan? Atau sebenarnya dengan laba 950-an, 55% kan 500 juta. Tapi kalau melihat dari bagaimana sejak tadi berbincang tentang masalah PDAM, bagaimana pikirnya Pak Sobirin untuk mengembangkan, maka norma yang kedua tadi itu tidak menjadi wajib PDAM memberikan segitu kalau hanya mempunyai keuntungan 1,1 M. Memang. Kan gitu Pak Sobirin. Tapi didorong oleh perspektif yang kedua, kesetiaan, kebanggaan dan kehormatan itu maka kebeli, siap menjadi 750. Ya. Jadi, sebetulnya berapa sekarang Pak keuntungannya? Pak? Kalau keuntungan kita nanti baru akhir tahun kan ketahuan. Atau posisi hari ini Pak Sobirin sebetulnya sudah bisa menerka sampai hari ini, per hari ini. Kalau per bulan September kemarin ya mudah-mudahan sudah bisa di angka 1,5. 1,5 atau 2 M? 1,M, 1 M lah. Berarti. Ya, jadi ini kan ketika ada keinginan, ada harapan baru, artinya kan pihak dari salah satu stakeholder itu mengharapkan demikian ke kita berkinerjanya kan. Ya, kita tidak boleh melihat itu sebagai beban. Loh, kok kami dibebani padahal kami rugi, ya jangan bikin rugi gitu kan. Oke Pak Sobirin. Ya, intinya ada banyak persoalan yang sudah dibahas kita ya dari awal, dari sebuah prinsip, dari visi, dan banyak sekali yang kita bahas. Tapi pada dasarnya PDAM ke depan akan melakukan perubahan, akan melakukan pembenahan yang belum terbenahi gitu ya. Berdiri di atas 3 pondasi tadi itu yang dijelaskan, budaya kerja, terus yang juga 5S dan yang lain-lain. Pak Sobirin sampaikan menjadi closing statement-nya, karena nanti insya Allah besok atau kapan-kapan kita akan lebih fokus lagi berbicara masalah satu bidang. Apakah nanti pengembangan saja, biar tidak pada semua gambaran PDAM. Ya ini kan general ya. General. Besok atau lusa kita akan membahas satu fokus tema. Oke. Silakan sampaikan Pak Sobirin sebagai closing statement. Baik, terima kasih Pak Liman ya beserta tim Lingkar Jatim Pak ya. Luar biasa ini. Karena saya berinteraksi dengan beliau itu kan sekitar 20 tahunan yang lalu ya dengan beliau. Kemudian saya tidak berada di Bangkalan beberapa tahun dan alhamdulillah 2003 kemarin awal kembali lagi bertemu lagi dengan beliau. Saya melihat beliau sudah secara perform sudah sangat berbeda ya kan. Alhamdulillah hari ini saya bisa
berinteraksi kembali dengan beliau, kemudian kita diskusi. Intinya kami di pelayanan ini di Perumda Sumber Sejahtera Bangkalan atau dulu dikenalnya PDM Bangkalan ini pada dasarnya kami fokusnya di pelayanan karena kami melayani masyarakat. Kami pelayan masyarakat. Ya, ini yang mohon dipahami bahwa kami pelayan masyarakat. Masyarakat ini adalah pelanggan ya, pelanggan khususnya pelanggan kami. Ya, pelanggan ini pada dasarnya yang harus kami layani. Ya, kan kami melayani pelanggan. Dan pelanggan ini bagi kami adalah raja. Jadi pelanggan ini adalah sekumpulan raja yang harus kami layani. Oleh karena itu di closing statement ini tadi kami udah bahas sampai kepada masalah PAD di 2023 ini kami ditarget 750 juta. Alhamdulillah kalau sampai dengan bulan kemarin ya September kami sudah memenuhi 450 juta. Jadi kami bagi untuk yang akhir Oktober nanti 100 juta, November dan Desember 100 juta. Jadi mudah-mudahan bisa 100% tercapai. Mohon doanya. Dan 2024 pun juga sudah dibahas. Insya Allah kami ditarget 1 miliar. Ya. Jadi karena kami di sini adalah pelayanan, kami mengelola perusahaan yang melayani pelanggan. Kami menyampaikan khususnya kepada pelanggan-pelanggan yang mengalami gangguan layanan atau ingin mendapatkan layanan kami. Yang pertama misalnya gangguan layanan. Ketika ada pelanggan mengalami gangguan, mohon kami sebagai pelayan pelanggan ini yang mendapatkan informasi yang pertama. Jadi jangan lapor dulu ke media baru lapor ke kami ya kan. Kami sudah buka akses layanan ya, di nomor kontak kami sudah ada, kemudian di web medsos kami sudah tetap ada. Dan saya pun sebagai direktur juga membagi nomor handphone saya ya. Mau dicatat di 0813 3101 1063. Itu nomor saya langsung. Jadi pelanggan bisa menyampaikan misalnya ada keluhan tentang laporan layanan kami, sampaikan yang pertama nomor pelanggannya. Yang kedua nama pelanggan. Alamat pelanggan. Nomor handphone pelanggan. Dan yang terakhir adalah apa keluhannya. Sampaikan, kami menerima WA, nanti dari nomor saya akan saya teruskan ke bagian terkait. Itu bagi yang pelanggan yang saat ini terlayani, misalnya ada hal-hal yang perlu dipertanyakan atau tentang layanan kami. Kemudian juga kami membuka kepada masyarakat yang belum terlayani. Misalnya ada warga di Pak Liman ya, di daerah perumahan, menyampaikan ke sini keluhan-keluhan tentang airnya yang berbau, ya, berwarna dan sebagainya, gatal mandi. Sepanjang kami bisa layani, kami layani. Caranya, Bapak Ibu bisa menyampaikan surat ke kami, ya, ditandatangani bersama, warga-warga yang berminat. Kemudian lebih lengkapnya bisa ditandatangani oleh RT RW setempat dan lurah setempat. Insya Allah kami akan bisa melayaninya. Yang terakhir, kami mohon doanya kepada seluruh pelanggan, kepada seluruh masyarakat, agar kami bisa dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam melayani Bapak Ibu sekalian. Mohon doanya agar pelayanan kami semakin baik, semakin barokah. Oke, makasih banyak Mas Supirin. Pemirsa, catat nomor pelayanannya khususnya langsung ke Pak Direktur dan insya Allah akan tayang di sini. Dan apapun yang mendapatkan keluhan dari seluruh layanan dari PDAM, baik pembayaran atau yang lain-lain, denda dan lain sebagainya, segera untuk melakukan pengaduan ke nomor itu dan insya Allah akan segera untuk ditindaklanjuti. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.